Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran kedua. Kalian sudah tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Di pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan ya. Ayo adik-adik, kita amati teks visual berikut. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Gajah berjalan menggunakan kaki. Burung dan kupu-kupu terbang menggunakan sayapnya. Sedangkan ikan berenang menggunakan sirip. Nah, selain contoh tadi, ada juga cara gerak melompat, antara lain katak, kelinci, dan kanguru. Lalu ada juga cara gerak hewan seperti melatam, yaitu antara lain ular, cacing, dan buaya. Ada cara bergerak memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain yaitu beruang. Lalu setelah itu ada cara bergerak dengan bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain kera dan orangutan. Nah, menurut kalian, kalau tumbuhan kira-kira bergerak juga tidak ya? Nah, ini dia cara tumbuhan bergerak. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jika kamu perhatikan, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Contoh lainnya, bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari menghadap ke arah timur. Di tengah hari, bunga matahari menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke barat. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernapas menggunakan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hewan bertelur atau ovipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur banyak macamnya. Contohnya yaitu ayam, itik, dan ikan. Yang selanjutnya yaitu hewan beranak, disebut pipipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contohnya hewan yang beranak yaitu sapi, kambing, dan kucing. Yang ketiga, hewan bertelur dan beranak yang disebut opopipipar. Hewan kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contoh hewan yang berkembang biak dengan bertelur dan beranak yaitu ular. Apakah tumbuhan juga bernapas? Ya, tumbuhan juga memiliki alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata, yaitu mulut daun. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kalian pasti masih ingat dari kecil sampai sekarang bagaimana pertumbuhannya? Pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan juga memiliki pertumbuhan yang berawal dari telur, anak, menjadi ayam, lalu menjadi ayam dewasa. Selanjutnya pada tumbuhan yang berawal dari biji, akar,
lalu keluar daun, lalu habis itu berbuah. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Bahwa kita tahu kalau manusia itu berkembang biaknya dengan cara melahirkan. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti gambar. Yang pertama, ada gerakan berjalan ke samping kiri, berjalan ke samping kanan, berjalan ke depan, dan berjalan ke belakang. Nah, untuk berjalan ke belakang ini perlu hati-hati karena kita tidak bisa melihat keadaan di belakang. Lalu berikutnya ada berlari ke depan, berlari ke belakang, berlari ke samping kanan, dan berlari ke samping kiri. Ada juga berlari belok-belok dan membentuk lingkaran. Nah, saat melangkah kaki ke kanan, maka tangan kiri mengayun ke depan. Lalu cobalah melakukan gerakan gabungan antara jalan dan berlari seperti gambar berikut. Lakukan di rumah masing-masing ya. Kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Sebaliknya, yang kalah tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Selanjutnya, kalian bisa baca di buku paket mengenai bersyukur pada Tuhan. Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila daripada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan.